Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Submaxi Channel. Channel membahas seputar review, motovlog dan juga staycation. Oke teman-teman, pada perjalanan kali ini kita bakal bikin video lanjutan dari beberapa hari yang lalu. Kita bikin video perjalanan dari Surabaya Utara, khususnya ke jembatan Suramadu menuju kota Sidoarjo sampai Terminal Bungurasi. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau dari Terminal Bungurasi menuju ke kota Sidoarjo menuju ke Jembatan Suramadu, kita udah keluar dari Sidoarjo. Sekarang kita udah di Cito teman-teman. Nah ini adalah Cito ya, Bundaran Waru. Kita ambil kiri. Bagi teman-teman yang baru berkunjung atau baru nonton channel Submaxi Channel, silahkan teman-teman berkunjung dulu ke channel saya. Siapa tahu ada video-video sebelum ini yang berguna atau bermanfaat bagi teman-teman. Begitu. Jangan lupa klik subscribe, klik like-nya juga supaya nggak ketinggalan informasi-informasi seputar video dari Submaxi Channel. Terima kasih teman-teman. Oke, kali ini kita udah di Cito. Nah ini dia, Cito, City of Tomorrow ya, mall yang ada di kota Surabaya. Ini benar-benar di perbatasan Surabaya Selatan ya, dengan Sidoarjo. Sekarang kita di Jalan Ahmad Yani. Untuk sepeda motor teman-teman harus menggunakan frontage ya. Kalau arah ke Surabaya kota itu wajib masuk ke frontage kalau sepeda motor. Karena jalur kanan itu hanya mobil ya. Mobil dan kendaraan roda 4 dan ban yang lebih dari 4. Itu ya. Ini ada Dinas Perhubungan. Lalu kalau belok kiri ini kita menuju ke Masjid Al-Akbar Surabaya. Itu ke Masjid Al-Akbar, ini ada Trans Icon. Mall baru di kota Surabaya, tapi udah ada XX1, udah ada banyak lah itu. Tapi kita belum pernah masuk ke sana. Saya sendiri belum pernah masuk ke sana. Oke. Jalan Ahmad Yani ini banyak sekali kantor perkantoran ya yang besar ya, dinas-dinas ya, kantor-kantor kementerian itu banyak di sini. Untuk perjalanannya ini nanti dari Surabaya Selatan ke Surabaya Utara, estimasi saya adalah 30 menitan lah, setengah jaman. Jadi video ini video panjang teman-teman, simak terus ya. Nanti untuk jalannya mungkin saya lewatkan jalan yang paling cepat ya. Salah satu jalan yang paling cepat. Di depan ini kita udah masuk ke Taman Pelangi. Ini ada Taman Sari Papilio, hotel dan juga apartemen. Saya pengen nge-review juga sih di sana. Dulu saya pernah nginep di sana dan asik sih hotelnya, keren. Sistemnya enak. Jadi saya pengen nyoba review di sana. Jadi ada beberapa hotel juga yang pengen saya inapi, sekaligus saya buat untuk review staycation juga, review penginapan lah istilahnya. Ini adalah Taman Pelangi. Di sebelah kiri ini adalah kantor Bulog. Di dalamnya ada gedung Geraha Sativa. Nah, kita ambil kiri terus menuju Jalan Ahmad Yani. Oh, sudah adzan. Ini saya rekam siang-siang ya teman-teman, jam setengah 12 siang. Dari Jalan Ahmad Yani ini sekarang. Sebelah kiri ini ada Polda ya, Polda Jatim. Sebelahnya ada kantor DBL Arena juga, Geraha Pena, kantor JTV. Hyundai Stargazer.
Kita masih di Jalan Ahmad Yani teman-teman. Ini jalannya tinggal lurus aja sih, Ahmad Yani. Di depan ini ada masjid, jadi kita agak ke kanan. Karena banyak yang parkir mobil dan juga motor di sini. Di samping ini kita Royal Plaza ya. Dirgahayu 78 Indonesia. Ya, ini kita rekamannya tanggal 18 Agustus ya teman-teman. Jadi masih suasana hari ulang tahun, hari jadi negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, lampu merah. Kalau sekarang enaknya lewat Wonokromo atau lewat sini ya? Lewat ini aja ya teman-teman, lewat Wonokromo yang biasa aja ya, lewat Bungkul. Karena nanti kalau lewat sana itu nanti macetnya itu banyak teman-teman. Macetnya bukan di dekat-dekat sini, tapi udah mau nyampe Surabaya utaranya yang macet itu. Kita lihatlah di sini. Jadi ini barusan adalah flyover. Terus ini juga jembatan apa ya namanya? Kok lupa ya jembatannya ini. Udah lama nggak kesini ya. Ini terminal Jayabaya teman-teman. Ini kalau ke kiri itu ke Jalan Gunung Sari. Kita belum explore daerah sana ya. Nantilah kapan-kapan kita explore daerah Mastrip, daerah Kebraon sana belum pernah kita jejaki, divideokan. Nah, ini di sebelah kiri kebun binatang Surabaya teman-teman. Yang sekarang sudah ada jelajah malamnya, kebun binatang Surabaya malamnya. Tapi ya mahal sih, 75.000 loh. Ya segituan ya. Jatim Park aja berapa? 50 ribuan. Ya udahlah. Ini kalau lewat sini ini tinggal lurus saja sih teman-teman sampai ke Tunjungan Plaza. Sampai ke Tunjungan Plaza nanti putarnya di Gerahadi itu teman-teman. Jadi diputar Gerahadi di situ, habis itu nanti ke belok kiri dari Balai Pemuda. Jadi nanti jalannya masuk ke Balai Kota, arah ke Balai Kota, masuk ke SMA Komplek. Nanti dari situ udah masuk ke Surabaya Utara lagi. Untuk estimasi perjalanan ini saya 30 menit ya. Tadi saya jalan santai sih sebenarnya. Ini kan tinggal pulang soalnya. Cuman ini banyak yang macet, gak enaknya itu kayak dikit-dikit berhenti itu. Ya udahlah ya, mau gimana lagi. Dikit-dikit berhenti, ini mobil mau ke kiri ke kanan, aduh capek. Mobilnya kanan ke kiri, kiri ke kanan, gitu terus saya apa-apa. Oh ya, saya mau bicarain satu hal ya tentang postingan, bukan postingan sih, tentang statement dari Wali Kota Surabaya, Pak Eri. Beliau bilang bahwa ada ketentuan baru terkait karcis parkir ya, atau parkir resmi dan non resmi. Bagaimana dari saya sendiri juga dari warga Surabaya sendiri memang pro kontra ya. Kalau saya sendiri jujur bisa saya katakan netral aja lah.
gitu. Kenapa? Karena kalau kata orang-orang kan gini, halah tinggal sisain 2000 aja, kenapa kok ribet gitu ya, sekalian amal. Ya, kita amal itu nggak apa-apa, teman-teman. Tapi kan alangkah lebih baiknya kalau saya sendiri ya, kita memberikan upah kepada orang yang memang memberikan jasa. Jadi tukang parkir itu kan ada dua versi ya teman-teman. Ada yang tukang parkir itu ketika kita datang itu dia itu nyempil, awalnya nggak terlihat, terus tiba-tiba ketika kita mau ambil motor tiba-tiba dia muncul gitu loh. Habis itu misalkan kita nyebrang nggak diseberangin, nggak di stopin kendaraannya gitu loh. Ya kan itu kan sama aja kayak malakin kita kan. Dia itu sekedar minta-minta gitu. Mereka nggak memberikan jasa sebenarnya. Nah itu saya malas sekali teman buat ngasih uang. Bahkan ada di satu Indomaret gitulah di Surabaya Utara. Kalau misalkan mereka itu mintanya 3.000 teman-teman, bukan 2.000, 3.000 teman-teman. Kalau teman-teman tahu di Malang aja mobil itu parkirnya 3.000 loh. Di sini sepeda motor loh, gak resmi itu. Mintanya 3.000. Ya udah saya bilang aja wong waktu itu kan saya kasih cuma 2.000 kan. Itu seikhlasnya saya aja. Saya waktu itu bilang saya tuh waktu kayak gitu itu pasti saya bilang kalau saya pasti ngasihnya seikhlasnya saya aja. Nggak mau ngikutin tarif. Kalau misalkan non resmi ya, kalau misalkan non resmi nggak dikasih karcis, bener. Saya cuman ngasih seadanya saya aja. Kadang cuman kasih 1.000, seadanya di dompet saya aja waktu itu. Waktu itu saya adanya cuman 2.000. Habis itu dia minta, Mas kurang 3.000. Ya udah saya bantah aja lah, tulisannya di belakang mulu. Ada tulisannya jelas-jelas gede bebas parkir. Ada tulisan bebas parkir, disuruh mintai sampai 3.000 gitu kan ya. Ya saya lawan aja, nggak peduli saya orang mana. Eker wis, nggak peduli saya. Maksudnya kalau misalkan dia itu bisa memberikan jasa kepada saya, kenyamanan, sepeda motor saya dikeluarin, sepeda motor saya dibantu dibalikin arah motornya, dibantu waktu saya nyebrang diseberangin, saya dengan senang hati pasti memberikan uang itu loh. Tapi masalahnya kadang kita itu cuman ke ATM ke depan, habis itu orang parkirnya nggak ada, tiba-tiba waktu kita ambil motor tukang parkirnya datang minta uangnya, habis itu pergi. Itu kan ya sama aja dia minta malakin kita gitu loh. Ya kan saya sangat malas kalau misalnya kayak gitu caranya mereka kayak gitu. Saya nggak akan kasih, malah cenderung saya kasih. Kalaupun saya ada uang saya kasih seikhlasnya saya aja. Karena aturannya nggak boleh kita ngasih kalau misalkan nggak ada karcis kan, seperti itu. Dan itu pun hanya berlaku di Surabaya Utara teman-teman. Teman-teman kesini ke Indomaret sini misalkan. Ini Indomaret resmi loh teman-teman. Resmi loh parkirnya. Dia pakai rompi warna biru atau sembarangan, mereka punya suratnya. Kalau mereka itu dari Pemkot gitu teman-teman. Di Surabaya tuh orang nggak ada kayak gitu. Pokoknya mana ada Indomaret kosong, di situ mereka mau isi gitu loh. Yesus. Ya itu sedikit keresahan saya aja sih sebenarnya. Soalnya capek lah kayak gitu tuh. Wong kenapa kok di Surabaya Utara kayak gitu loh. Di Surabaya di Surabaya agak tengah dikit wes ke Kawas Kerampung. Itu jarang teman-teman Indomaret yang pakai parkir itu. Gila memang parkirnya kalau di sana itu. Di mana ada Alfa dan Indomaret kosong, belum ada tukang parkirnya, mereka mau isi di situ. Wah, lahan pencarian nih gitu. Kalau teman-teman gimana menurut teman tentang parkir ini teman-teman? Bisa tulis di kolom komentar ya. Khususnya yang bagi warga kota Surabaya. Gitu. Atau mungkin teman-teman yang dari luar kota Surabaya, shock gitu yang ngelihat kok parkir motor sampai segininya gitu. Mungkin ada dari teman-teman luar kota gitu ya, bisa tulis di kolom komentar gimana pengalaman kalian.
Oke, ini putar balik ya. Ini di sebelah kiri Tunjungan Plaza. Ini kita belok kanan, cenderung putar balik sih ini. Ini kita mau ke Gerahadi. Nah, kita di Gerahadi. Oh, ini panggungnya baru dibongkar ya. Kemarin kan acara 17 Agustusan ya di sini teman-teman, dia ada upacara di Gerahadi. Ini panggung untuk apa namanya? Panggung untuk paduan suaranya. Baru dibongkar. Terus ini banyak mobil di sebelah kiri, ini memang karena Gerahadi ya. Plus sebelahnya juga SMA Negeri 6. SMA Negeri 6 Surabaya. Ini kita belok kiri, di sebelah kiri ini ada Balai Pemuda atau Museum Surabaya atau alun-alun Surabaya. Wes banyak banget. Salah satu cagar budaya ini teman-teman. Bangunannya masih dijaga sampai sekarang. Nah, ini ada base unik ini ya. Ada base Surabaya Tour ya. Saya lupa namanya, dulu saya hafal banget itu. Pokoknya tentang tourism gitulah base-nya itu. Jadi tentang tourism, nanti diajak keliling-keliling gitu teman-teman. Di depan ini ke Balai Kota Surabaya. Kita belok kanan teman-teman kalau menuju ke Suramadu ya. Dari Balai Kota ini kita langsung ambil kiri ke SMA Komplek. Lurus itu bisa, cuma lebih enak lewat komplek aja wes, supaya tahu. Kalau lurus itu nanti tembusnya itu ke stasiun Gubeng baru belok kiri. Kalau dari sini ini nggak lewat stasiun Gubeng, tapi masuknya lewat stasiun, lewat mana itu namanya? SMA Negeri, SMA Komplek, SMA-nya Ahmad Dhani, Ari Lasso ya, di sini semua. Kita lurus teman-teman. Sebelah kiri ini Jalan Cimerto. Jalan Cimerto ini apa namanya ya? Kantor Pemkot. Kantor Pemkot Surabaya. Nah, ini banyak parkir mobil di tengah ini ya, SMA Kompleks sih. Biasa. Anak-anak SMA sudah pakai mobil. Atau juga ini juga apa, banyak orang-orang Pemkot juga yang akhirnya parkirnya di sini juga sih teman-teman. Kasihan ya. Parkirnya panasan. Aduh, banyak yang naik turunin penumpang juga di pinggir jalan, padahal ini sempit sekali. Ini nggak tahu diri ini expander ini. Udah tahu dia nganan-nganan sendiri. Dinteni malah DE disi. Nggak bagus ya teman-teman, itu namanya nggak sopan ya, nggak boleh driver kayak gitu. Yang sebelah kanannya itu udah ngalah supaya nganan, tapi dia malah mau tetap ngambil apa, tetap lurus gitu. Itu nggak bagus ya, itu nggak punya etika. Ada etika dalam berkendara teman-teman, itu juga kita harus perhatikan. Nggak boleh kita tiba-tiba berhenti tengah jalan. Habis itu yang belakang kita itu udah ngalah sampai mereka nganan, mau lurus, mau ngelewatin mereka malah nyepetin kendaraannya. Itu nggak bagus ya, nggak beretika. Ini kita belok kanan dari SMA Komplek sampai nemu mie gacoan gini ya. Banyak anak sekolah yang udah pulang habis Jumatan soalnya.
Dari sini kita belok kiri. Nah kalau lurus itu dari arah Stadion 10 November, Tambak Sari, Surabaya. Kita belok kiri. Ini jalan apa namanya? Lupa saya. Wijaya Kusuma. Oh, Kusuma Bangsa. Lupa. Wijaya Kusuma yang tadi ya, yang sama komplek itu Wijaya Kusuma namanya. Ini Kusuma Bangsa. Kalau dulu saya setiap hari lewat sini pulang itu. Pulang sekolah, pulang kuliah. Mesti malam-malam lewat ini. Sebelah kanan ini ada THR, Taman Hiburan Rakyat, atau High Tech Mall, atau apalagi istilahnya ya. Ya high tech sih. Tapi ya udah gimana ya, udah sedikit banget tokonya. Aduh, meringis. Karena sekarang yang IT itu sekarang udah beberapa banyak yang pindah, teman-teman. Pindahnya itu rata-rata ya ke ITC. ITC itu sekarang udah ada iTech City. Terus juga apa itu namanya, Maspion itu udah berubah branding nama jadi Maspion IT juga. Jadi banyak toko-toko yang di THR atau yang di High Tech Mall itu udah pindah ke sana semua. Selain itu, kalau untuk HP, wah mereka udah kalah pasar sama ini WTC, teman-teman. Jadi udah kalah pamor duluan lah itu. Makanya sekarang High Tech Mall udah, daripada masih di sana nggak ada yang mau ke sana juga. Saya sendiri itu jujur nyaman, teman-teman, di High Tech itu deket kan, parkirnya juga enak. Tapi tokonya ya memang kayak gitu, mallnya juga nggak kerawat ya. Pasti pengunjung juga mengutamakan kenyamanan lah kalau di situ. Misalkan kita nunggu servisan laptop, servisan HP, tapi tempat yang dibuat nunggu nggak ada kayak High Tech itu, AC-nya nggak jalan, eskalator nggak jalan, nggak ada yang jual minuman makanan, ya nggak ada yang mau ke sana juga gitu loh. Ini kita belok sini untuk menghindari Kapasari ya, teman-teman, karena Kapasari itu macet. Ini ada kereta sih. Nggak tahu ini jatuhnya kalau perjalanannya siang-siang gini lebih lama yang ke Suramadu atau ke Sidoarjo ya, teman-teman. Saya kurang tahu, tapi kayaknya sih lebih lama yang ke Suramadu ini ya, lebih banyak berhentinya soalnya. Kayaknya lebih dari setengah jam sih. Wush. Ini juga ngawur ya, L300 ini. Oke, kita sudah sampai di Kapas Kerampung. Kalau tadi itu Ngaglik ya, teman-teman, namanya Jalan Ngaglik. Kalau ini namanya Kapas Kerampung ya. Ini kalau belok kanan ini ke Karanggayam, Stadion 10 November ya. Kalau ini Kapas Kerampung menuju ke Suramadu. Nah, ini kan pertigaan habis ini. Nah, pertigaan ini belok kiri itu bisa ke mana? Suramadu, tapi lewat Rangkah. Nah, itu lebih macet sih. Kalau jam segini harusnya macet sih, siang-siang ya. Jadi kita lurus aja. Ini udah deket sih, teman-teman, sama Suramadu. Ini Pasar Tambak Rejo plus Kaza City Mall, yang mana mall di Surabaya Utara. Ini kita udah masuk di Surabaya Utara, jadi harusnya ini sih videonya panjang sih. Lama banget ini tadi saya perjalanan, tapi nggak apa-apa lah ya. Syukur-syukur kalau teman-teman masih bener-bener
apa ya, karena saya lihat itu motivasi saya bikin video ini tuh karena simple sih. Teman-teman itu kalau misalkan mau dari terminal Bungurasi atau dari mana gitu ya, cuman ke Suramadu aja itu masih pakai Google Maps gitu loh. Padahal itu udah gampang banget jalannya, tinggal lurus ngikutin rambu jalan itu lah jalan teman saya sebenarnya. Suramadu lurus, Kapas Kerampung kiri misalkan kayak gitu. Udah gitu aja sebenarnya, nggak bakal kesasar. Tapi ya enggak apa-apa, namanya teknologi harus digunakan. Itu kayaknya mau ke rumah sakit Dr. Sutomo itu ambulannya. Di sini kita belok kiri teman-teman. Nah, kita udah nyampe lagi di Kapas Kerampung lagi. Apa sih, Karang 4. Ini daerah Karang 4 teman-teman, Putra Agung. Nah, Jalan Putra Agung. Kita udah mau akhir ini. Masih ada trek lurusnya Kedung Cowek itu yang belum ya. Nanti video akan saya akhiri di pintu gerbang tolnya Suramadu aja sih teman-teman. Habis itu saya nggak naik ke Suramadu. Nanti video ke Suramadunya ada sendiri. Jadi teman-teman silakan klik tombol like, comment, dan subscribe-nya aja dulu supaya nggak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Karena saya juga mau update sih yang ke Madura, belum pernah soalnya. Masih banyak lah ini stok video saya, santai lah. Soalnya Surabaya Timur, Barat aja belum terlalu banyak saya explore. Oke. Ini kalau ke kiri ke Jalan Kenjeran, kanan juga Jalan Kenjeran, tapi kalau ke kanan itu arah ke Pakuwon ya teman-teman, ke East Coast. Sekarang kita udah masuk di Jalan Kedung Cowek, yang mana ini adalah jalan yang menuju ke Jembatan Suramadu. Jalan Suramadunya ini itu dulu diresmikan ketika saya kalau jalan ininya udah ada dari dulu teman-teman. Udah ada dari dulu. Cuman mentok itu di Kedinding situ, di Tambak Wedi situ, mentok itu. Setelah itu dibangun Jembatan Suramadu, jadi akhirnya diloskan sampai ke belakang. Kalau Suramadunya sendiri seingat saya itu diresmikannya tahun 2009. Sebelum 2009 itu orang-orang kalau dari Surabaya ke Madura harus lewatnya ke Pelabuhan Tanjung Perak, terus nanti keluarnya di Pelabuhan Kamal. Pelabuhan Tanjung Perak ke Pelabuhan Kamal, habis itu barulah dari Kamal mau ke mana itu namanya, ke Sampang, ke Madura, itu jauh banget teman-teman. Karena kalau dari Pelabuhan Kamal harus ngelewatin kota Bangkalan dulu, kotanya, benar-benar kotanya dulu. Nah kalau lewat Suramadu ini nggak lewatin kotanya, jadi langsung nyampe nya langsung di kabupaten lagi, nyampe nya di mana, Sampangnya itu bisa langsung. Tapi itu pun dari Suramadu ke Sampang masih butuh waktu setengah jam sampai 1 jam lagi. Nah kalau dari Kamal lebih jauh lagi teman-teman, karena lewat kota dulu. Ini saya agak kenceng ini teman-teman, kecepatan 70. Ya nggak kenceng-kenceng banget sih kalau di sini, ya standarnya segitu ya. Minimum kecepatan kalau di sini itu 60 km per jam, maksimal itu 80. Jadi hampir sama kayak di tol. Kalau di tol kan 100 ya, tapi maksimalnya. Di sini 80. Kalau yang sebelah kiri lebih pelan, 40 km per jam. Nah, di depan ini ada bis. Ya, ini biasanya banyak orang-orang yang mau ke Madura stopnya di sini. Nyari penumpangnya juga bis-bis itu di sini.
di depannya, di seberangnya SMA Negeri 19. Ini adalah putar balik terakhir ke mana? Ke menuju ke Suramadu. Jadi putar balik terakhir. Kalau motor pastikan langsung masuk lajur kiri ya teman-teman, jalur kiri. Ini saya masih lurus karena di depan itu masih ada satu lagi. Nah, yang ini adalah masuk lajur kiri yang paling terakhir karena gerbang tol Suramadu tinggal 500 meter lagi. Nah, Madura kalau sepeda motor masuk jalur kiri di sini. Panas. Oke. Udah ya ini teman-teman, ini udah selesai. Dan inilah jembatan tol Suramadu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Video yang sangat panjang, perjalanan dari Sidoarjo ya menuju ke Suramadu, melewati kota Surabaya. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton sampai akhir, setia tetap menonton. Semoga selalu diberikan kesehatan, manfaat untuk teman-teman. Bagi teman-teman yang tertarik dengan video-video dari channel YouTube Submaxi, silahkan klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan informasi-informasi berikutnya dari channel kami. Terima kasih teman-teman, saya ucapkan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.